Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian hadis kita dari yang kita kaji dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin atau kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Ya, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Muhyiddin, ya, Imam Al-Muhyiddin yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang beserta syarahnya yang disyarah oleh salah seorang ulama besar juga, ulama kontemporer yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai pada bab tentang niat dan mengikhlaskan niat ya dalam perkara-perkara yang kita lakukan. Sekarang kita sampai pada hadis yang pertama. Ya, kita sampai pada hadis yang pertama yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah kami sudah menjelaskan beberapa ayat dari Al-Quran yang dituliskan dalam kitab beliau yang berkaitan dengan mengikhlaskan niat. Ya. Ya, jadi bunyi hadis ini adalah ya, wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza bin Riba ibni Abdullah bin Qurtin bin Uzza ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi. Ya, ini hadis sahih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang bunyinya adalah dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ya berdasarkan dengan niatnya, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Maka barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan keduniaan, aw imra'atin yang kiuha, untuk menikahi seorang wanita, wa hijratu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu kembali kepada apa yang dia tujukan, apa yang dia lakukan, niatkan. Muttafaqun ala sihhatihi, ini hadis sahih yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Jadi dalam syarah ini oleh Syekh Utsaimin mengatakan, lamma kana hadzal babu bil ikhlas lillahi, ya, wa annahu yanbaghi an takuna niyyah al-mukhlisah lillahi fi kulli qaulin wa fi kulli fi'lin wa ala kulli hal. Ya. Wa dzakara al-muallif min al-ayat ma yata'allaq bihadza. Nah, bihadzal ma'na dzakara min al-ahadits ma yata'allaq bihi aidan. Ya. Jadi dalam bab yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu, bahwasanya Al-Imam Nawawi menuliskan bab pembahasan, ya, pada bab pertama itu adalah tentang mengikhlaskan niat, ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semestinya, ya, niat itu, ya, yang ikhlas itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkataan, pada semua perbuatan, dan bagaimanapun keadaan. Artinya ucapan-ucapan yang kita lakukan, ya, perbuatan-perbuatan ibadah yang kita lakukan itu, maka niat kita ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Dan Al-Imam Nawawi dalam bab ini menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan ikhlas niat, ya, mengikhlaskan niat ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan berikut yang lalu tentang beberapa ayat-ayat yang beliau sebutkan yang menyebutkan tentang keharusan, ya, utamaan untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun keadaan-keadaan yang kita lakukan. Maka pada poin ini beliau juga menyebutkan, atau pada bab ini beliau juga menyebutkan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ikhlasun niyah, yang berkaitan dengan mengikhlaskan niat kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendahului hadis yang menyebutkan hadis tentang ikhlaskan niat itu, yaitu hadis yang pertama, yaitu hadis dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada beliau. Ya, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu berdasarkan pada niat, ya, amal itu dilakukan dengan niat, dan setiap seseorang itu memperoleh apa yang dia niatkan. Tentang dua kalimat ini atau dua pernyataan ini, para ulama berbeda pendapat. Ya, ikhtalafal ulama rahimahullahu taala. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat tentang dua pernyataan ini. Ya.
Faqala ba'dul ulama innahuma jumlatan bima'nan wahidin. Ya, sebagian ulama mengatakan dua pernyataan ini maknanya satu. Ya, ada dua pernyataan tetapi hakikatnya satu, maknanya satu, artinya satu. Itu sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwasanya pernyataan yang kedua itu yaitu inna malikul imri'im manawa itu menegaskan kepada kalimat yang pertama atau menegaskan pada pernyataan yang pertama yaitu innamal a'malu bin niat. Jadi ada dua pernyataan ini. Jadi pernyataan yang kedua itu menguatkan kepada pernyataan yang pertama ini sebagian pendapat para ulama. Hanya saja Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan ini adalah pendapat yang salah kata beliau. Ya, ini adalah pendapat yang salah. Ya. Jadi beliau lebih memilih pendapat yang kedua bahwasanya dua pernyataan ini ya dalam hadis Nabi ini adalah memiliki makna yang berbeda. Memiliki makna yang berbeda, bukan makna yang sama. Ya, kata beliau. Ya, jadi beliau memilih pendapat yang kedua bahwasanya dua pernyataan ini adalah memiliki dua makna yang berbeda. Ya, pernyataan yang pertama kata beliau, ya fal ula sababun wasaniya natijatun. Adapun pernyataan yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat itu kata beliau dia merupakan sebab yaitu suatu amalan. Ya, sedangkan wa inna malikul imri manawa ini pernyataan yang menunjukkan hasil. Ya, jadi ada sebabnya itu pernyataan yang pertama, sedangkan hasilnya itu pernyataan yang kedua. Ya, baik. Beliau menjelaskan kenapa dikatakan pernyataan pertama itu adalah sebab, ya, sedangkan pernyataan yang kedua adalah hasilnya. Berarti ini memiliki makna yang berbeda. Satu menyatakan tentang sebab, yang kedua menyatakan tentang hasil. Ya, maka tentu maknanya berbeda. Jadi pada pernyataan yang pertama, innamal a'malu binniyat, di situ kata beliau bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menerangkan ya pada pernyataan itu bahwasanya setiap amalan itu mesti terjadi itu berdasarkan dari niat. Ya, artinya semua amalan yang kita kerjakan itu pasti ada niatnya. Pasti didasari dengan niat, pasti berasal dari niat. Ya. Jadi semua amalan yang dikerjakan oleh seseorang dan orang itu adalah orang yang berakal, akalnya baik, ya, dan dia melakukan itu karena pilihannya, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, maka itu pasti terjadi berdasarkan niat atau terjadi karena adanya niat. Ya, karena tidak mungkin kata beliau bagi orang yang berakal dan orang yang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan, ya tidak mungkin terjadi satu amalan yang dia lakukan tanpa niat. Ya, artinya amalan yang dia lakukan itu pasti berdasarkan niat selama dia adalah orang yang berakal, orang yang tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan. Pasti apa yang dilakukan itu karena pilihannya, karena ada niatnya. Ya, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan lau kallafanallahu amalan bila niyya lakana min taklifi ma la yuqa. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala membebani kita satu amalan tanpa niat, maka ini adalah pembebanan yang tidak mungkin bisa dikerjakan. Ya. Karena tidak mungkin ada amalan tanpa niat, itu maksudnya. Tidak mungkin ada satu pekerjaan yang terjadi tanpa niat. Ya. Maka kata beliau, pernyataan ulama sebagai ulama inilah benar adanya. Ya, tidak mungkin ada satu amalan yang dilakukan tanpa niat. Kaifa ta'mal wa anta aqil fi aqlika wa anta mukhtar ghairu mukrah amalan bila niyah? Maka beliau mengatakan
bagaimana mungkin Anda bisa mengerjakan sesuatu dan Anda adalah orang yang berakal sehat, ya, dan engkau melakukannya bukan karena dipaksa oleh orang lain, ya, tidak mungkin Anda melakukan suatu amalan tanpa niat. Ya pasti ada niatnya di situ, pasti berdasarkan niat, berarti pasti bersumber dari niat. Ada mustahil, ya tidak mungkin bisa terjadi ada satu amalan yang dilakukan oleh orang yang berakal dan dia tidak dipaksa melakukannya tanpa niat, maka ini adalah perkara yang mustahil. Ya, li'anna al-amala natijun an iradatin wa qudrah wal iradatu hiya niyah. Karena amalan itu terjadi berdasarkan atau bersumber dari keinginan dan kemampuan. Jadi amalan yang kita lakukan itu bersumber dari apa? Bersumber dari eh, bersumber daripada niat dan kemampuan. Artinya munculnya itu perbuatan, ya itu karena adanya niat dan karena keinginan dan kekuatan dan keinginan itulah niat, kata beliau. Wal iradatu iya niat, keinginan itu adalah ya, jadi keinginan untuk melakukan sesuatu itu adalah niat, ya, ya begitu, ya. Sehingga beliau mengatakan idan fal jumlatul ula ma'naha annahu ma min amil illa walau niat, ya, jadi makna pernyataan Nabi yang pertama itu innamal a'malu binniyat, itu maknanya adalah bahwasanya tidak ada seseorang pun yang beramal melainkan dia pasti memiliki niat. Itu maksudnya. Tidak ada satu orang pun yang melakukan satu amalan atau perbuatan melainkan ada niat, melainkan dia memiliki niat. Itu maksud pernyataan yang pertama. Hanya saja niat orang itu berbeda-beda. Iya, jadi kita harus meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada niatnya. Hanya saja niatnya orang itu berbeda-beda, ya, satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa jadi perbedaannya antara ibaratnya antara apa namanya jaraknya yang berbeda antara bumi dan langit. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, ada orang yang niatnya itu ya sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali. Ada juga orang yang niatnya itu sangat rendah, ya, sangat rendah sekali, ya. Sebagai contoh misalnya ada seseorang yang kita lihat dua orang laki-laki, ya, atau ada dua orang yang melakukan satu amalan yang sama, sama. Sama-sama dia memulai perbuatan itu, sama-sama juga dia menyelesaikannya. Begitu juga sama-sama dalam proses pekerjaan atau amalan yang dilakukan, sama-sama gerakannya, sama-sama diamnya, sama-sama ucapannya, sama-sama perbuatannya. Ya, tetapi di antara perbedaan keduanya itu, ya, ibarat apa perbedaannya antara langit dan bumi yang sangat jauh jaraknya. Ya, semua itu karena apa? Semua itu karena adanya perbedaan niat. Ya, itu sebenarnya adalah perbedaan niat. Ya, satu niatnya misalnya semata-mata mencari ridho Allah dalam amalan yang dia kerjakan. Ada satu lagi yang niatnya adalah untuk mencari dunia atau ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Berarti ini sama amalan yang dia kerjakan, ya, tetapi beda niatnya, niatnya. Ada niat yang mulia, ada niatnya yang rendah. Jadi sekali lagi, ikhwatul Islam azakumullah, sehingga seseorang itu tidak mungkin melakukan satu amalan melainkan tentu ada niatnya saja, niatnya orang-orang itu berbeda-beda. Nah, adapun pernyataan yang kedua, wa inna malikul limri'im ma nawa, maka ini kata beliau adalah hasil dari sebab yang ada pada pernyataan yang pertama. Bahwasanya jika seseorang itu dalam melakukan satu amalan kebaikan atau amalan syariat, ya, niatnya untuk mencari ridho Allah dan mencari pahala sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, maka kelak dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Namun, jika seseorang itu berniat, ya,
melakukan satu amalan kebaikan, amalan agama, tapi niatnya untuk mendapatkan dunia, maka ini bisa saja dia mendapatkannya dan bisa saja tidak mendapatkannya. Itu kalau seorang niatnya untuk mendapatkan dunia dari amalan kebaikan yang dia atau dari amalan ibadah yang dilakukan, niatnya adalah untuk meraih dunia, mendapatkan dunia, kesenangan dunia, maka dia bisa mendapatkannya dan juga bisa tidak mendapatkannya. Beda tadi, kalau kita melakukan amalan kebaikan, amalan akhirat, niatnya kita adalah mencari ridho Allah, ya mencari pahala di sisi Allah, itu kita pasti mendapatkannya, pasti mendapatkannya. Tapi kalau kita niatnya dunia dari amalan akhirat yang kita kerjakan, tapi niatnya dunia, itu ada dua kemungkinan. Bisa mendapatkan keinginan dunia itu, bisa juga tidak mendapatkan keinginan dunia tersebut. Hal itu berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Ya, barang siapa yang berkeinginan mendapatkan kesenangan dunia ya dari amalan soleh yang dilakukan, niatnya adalah untuk dunia, mendapatkan kesenangan dunia, maka kami segerakan apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan, ya manasya, ya manasya, yaitu apa yang kami kehendaki, ya apa yang kami kehendaki dari ya dan kepada siapa yang kami kehendaki. Di sini Allah mengatakan bahwasanya apa yang kami kehendaki dan kepada siapa yang kami kehendaki dari apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami akan segerakan baginya itu apa yang dia kehendaki, tapi apa yang kami kehendaki. Artinya boleh saja Allah tidak menyegerakannya, memberikan apa yang dia inginkan. Boleh saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya karena di situ ada kata-kata manasya, itu artinya apa yang kami kehendaki. Apa yang kami kehendaki. Boleh jadi kami kehendaki kepadanya cuma sedikit saja yang dia dapatkan. Itu maksudnya. Ya, jadi intinya kalau seseorang itu beramal akhirat tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan keduniaan, kesenangan keduniaan, ya, itu bisa saja Allah berikan atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak berikan atau boleh jadi Allah berikan sedikit saja. Ya, ini kita harus jangan sampai kita melakukan satu amalan ibadah tujuan kita adalah untuk mendapatkan keduniaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian liman nurid, ya, kepada siapa yang kami kehendaki kata Allah, bukan kepada siapa yang manusia kehendaki, ya, bukan kepada siapa manusia yang atau bukan kepada semua yang bukan kepada semua manusia, ya, tetapi kepada siapa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, ya. Jadi niat keduniaan itu dalam amal soleh itu, jika seseorang itu niatnya mencari keduniaan, itu artinya adalah ya Allah Subhanahu wa taala artinya memberikan kepada bukan setiap seseorang yang menginginkan keduniaan itu, tapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya boleh jadi seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa karena Allah tidak menghendaki. Itu maksudnya. Boleh jadi seorang itu menginginkan dunia tetapi tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Ya, intinya adalah ya orang yang beramal ibadah, ya idzan minan nasi man yuqa ma yurid minad dunya wa minhum man yuqa syai'an minhu wa minhum man la yuqa syai'an abada. Ini hasilnya, ya, kalau kita nauzubillah min zalik, kalau kita beramal ibadah tujuannya adalah untuk mendapatkan keduniaan, maka kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya, maka ada di antara manusia yang diberikan dunia apa yang dia kehendaki oleh Allah, dan ada juga di antara mereka yang Allah berikan sedikit saja daripada dunia itu, dan ada juga orang yang Allah tidak berikan sama sekali. Itu jadi ada beberapa kemungkinan ya. Tapi kalau kita niatnya akhirat, niatnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala sisi Allah. Jika kita semata-mata
karena Allah, maka kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan daripada pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Itu kalau kita niatnya akhirat, ya bukan niatnya keduniaan. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi sekali lagi oleh karena itu ya kita harus di sini disebutkan lagi dalam surah Al-Isra ayat 19, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Ya ini lanjutan daripada ayat tadi, ya, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, yang betul menghendaki kehidupan akhirat yang selamat dari amal soleh yang dilakukan, niatnya untuk akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya, bahwa mukmin dan dia adalah orang yang beriman, memiliki iman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka sesungguhnya mereka yaitu jerih payah mereka, usaha mereka itu dengan niat yang ikhlas itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima usaha mereka yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal Islam azakumullah, di sini menunjukkan bahwasanya pernyataan kedua dari Nabi, wa inna malikulli imrim ma nawa, itu adalah hasil daripada sebab, ya, daripada sebab. Jadi hasilnya bahwasanya kalau kita jadi manusia itu mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Kalau niatnya buruk, ya dia akan mendapatkan juga keburukan. Kalau niatnya yang benar, dia juga mendapatkan kebenaran, kebaikan. Itu ikhwatul Islam azakullah. Jadi itu ya, ini pendapat yang benar, insya Allah pendapat yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Ini satu pernyataan dari Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Satu pernyataan juga dari Nabi. Inilah dua pernyataan yang berbeda. Kalau satu itu adalah sebab, artinya seseorang itu melakukan perbuatan itu karena ada sebab niatnya, karena ada niatnya. Ya, tidak mungkin ada perbuatan tanpa niat, harus ada dengan sebab niat. Adapun yang wa inna malikul imri ma nawa, itu pernyataan yang menunjukkan hasil, artinya seseorang itu akan dibalas dari apa yang dia mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Ikhwatul Islam azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya ya, tentang pernyataan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi pernyataan pertama ini kata beliau, hada mizanun likulli amalin lakinnahu mizanul batin. Ya, jadi pernyataan innamal a'malu binniyat dari Nabi ini adalah satu timbangan bagi setiap amalan. Ya, satu timbangan bagi setiap amal. Artinya kalau kita ingin menimbang amal kita, maka kita gunakan daripada pernyataan ini. Ya, bahwasanya amalan itu ya tergantung daripada niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa, ya, dan seterusnya lengkapnya hadis tersebut yang sudah kami bacakan. Ini adalah hadis yang berisi tentang timbangan atau barometer bagi setiap amalan. Kalau kita ingin menimbang amalan kita, maka kita gunakan hadis ini. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja inilah timbangan batin yang tidak nampak, karena masalah niat itu masalah yang tidak nampak, yang mengetahui kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dalam hati kita. Orang lain tidak mengetahui apa yang kita niatkan, kan? Karena niat ini bukan perkara lisan, bukan tempatnya di lisan, tapi tempatnya di hati. Maka yang lebih tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita niatkan itu. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis yang sahih dari Aisyah Ummul Mukminin, istri beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi beliau.
bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Ya, ini hadis sahih ya. Hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada contohnya atau perintah daripada kami, maka itu tertolak. Ya, maka amalan itu tertolak. Kata ulama, ya, bahwasanya ini mizanun lil a'malil zahirah. Jadi hadis ini adalah merupakan timbangan barometer bagi amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan yang kelihatan. Ya, kalau yang tadi itu innamal a'malu binniyat dan seterusnya itu adalah timbangan bagi amalan yang tidak nampak karena dia persoalan hati. Ada dalam hati, tidak kelihatan oleh manusia. Adapun hadis yang kedua ini, man amila amalan laysa alaihi amruna raddun, ini juga adalah timbangan, hadis yang berisi tentang timbangan ya atau barometer bagi amalan-amalan yang nampak. Kenapa? Karena ada amalan-amalan yang nampak yang dilihat oleh manusia ya, seperti gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan haji dan seterusnya, amal-amal ibadah yang lainnya ada yang dilihat oleh manusia. Maka agar amalan zahiriyah kita diterima oleh Allah, maka kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Artinya tidak boleh kita berbuat sendiri-sendiri dalam perkara-perkara ibadah. Jadi barometer amalan itu ada dua. Ada barometer amalan terhadap amalan hati yang tidak nampak, ya ada juga barometer amalan yang bersifat lahiriah atau yang nampak. Ya, jadi kedua-duanya ini harus sejalan. Artinya adalah kita melakukan satu amal ibadah hati itu, niat itu harus lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah, pahala di sisinya. Yang kedua, amalan yang nampak oleh manusia itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak kita buat. Jadi amal ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan hadani al-haditsani yajma'ani ad-dina kullah. Ya, dua hadis ini yang tadi saya bacakan tadi itu mengumpulkan seluruh agama. Jadi seluruh agama itu ada barometernya ada di dua hadis ini. Innamal a'malu binniyat dengan hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, karena agama itu kan berupa perbuatan ya, perkataan juga, ya itu ada namanya perbuatan agama yang berkaitan dengan hati yang tidak nampak, ada juga perbuatan agama yang berkaitan dengan anggota tubuh yang nampak. Nah, itu. Maka oleh karena itu dua hadis ini mengumpulkan seluruh agama. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu ya terkait tentang potongan hadis ya tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini sampai di sini dulu karena ini masih panjang pembahasannya. Jadi satu hadis ini Syekh menjelaskan cukup panjang. Jadi kami tidak bisa dulu menjelaskan semuanya ya. Kami insyaallah akan lanjutkan nanti di pekan depan insyaallah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait tentang hadis ini dipersilakan. Kalau mau bertanya bisa langsung atau lewat room chat ya. Persilakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Ustaz, Karena tabe Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Iya, ini masalah niat ini paling utama di dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Sehingga mudah-mudahan sekecil apapun yang kita lakukan karena bermohon ridhanya Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu amal ibadah bagi kita. Namun ada hal yang terkait dengan perubahan seseorang ketika ia meniatkan awal misalkan untuk melakukan maksiat kepada Allah misalkan. Nah, di dalam perjalanannya ketika bertemu dengan seseorang kemudian ada nasihat yang diberikan lalu berubah niat pada saat itu tidak melakukan maksiat tapi melakukan kebaikan. Nah, sekarang
apakah kebaikan yang dilakukan ini karena niat awalnya ada sesuatu kemaksiatan yang akan dilakukan, tapi ujungnya dia melakukan kebaikan. Nah, kebaikan yang dilakukan ini apakah mendapatkan sebagai timbangan amal saleh atau sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia kerjakan? Ini tabi Ustaz, mohon barangkali ada penjelasan. Ya, Ya. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, yang tadinya dia berniat bukan ya, tapi setelah dia misalnya bertemu dengan seseorang, lalu dia dinasihati, ya, lalu dia berubah niatnya, ya, sehingga dia pun berniat kebaikan, ya, maka dia yang dinilai itu adalah nilai niat kebaikannya itu. Karena apa? Karena niat keburukan itu dia tidak lakukan. Kan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang berniat keburukan, ya, berniat untuk melakukan satu perbuatan dosa atau keburukan, namun dia tidak melakukannya, maka itu belum dicatat sebagai dosa. Ya, belum dicatat sebagai dosa. Nanti dikatakan berdosa kalau dia mengerjakannya, kalau dia melakukannya. Ya, kalau dia masih niat saja keburukan belum dilakukan, itu dia belum dikatakan berdosa. Sedangkan kasus tadi yang Bapak tadi sampaikan, dia berniat keburukan, tetapi dia tidak lakukan. Bahkan dia mendapatkan nasihat dari orang, akhirnya dia ubah niatnya, ubah haluan menjadi kebaikan. Ya, maka dia yang dicatat bukan niat keburukan itu, tapi yang dicatat adalah niat kebaikan. Bahkan niat kebaikan itu kata Nabi, meskipun kita belum lakukan, ya, itu sudah dicatat pahala, satu pahala itu. Itu begitu luasnya rahmat Allah, ya. Kalau kita niat kebaikan, ingin melakukan satu amal soleh, berniat untuk melakukan satu amal soleh, namun kita tidak sempat mengerjakannya atau karena ada faktor misalnya kita tidak mampu misalnya mengerjakannya, itu sudah dinilai ibadah, berpahala, satu pahala. Kalau kita kerjakan kebaikan itu mendapatkan 10, bahkan bisa sampai 700 pahala yang kita dapatkan. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasus yang Bapak tadi sampaikan, jadi yang dinilai oleh Allah itu apa niat yang kedua tadi itu. Niat yang pertama itu gugur karena dia tidak lakukan, bahkan dia mendapatkan kebaikan, pahala karena berubah niat keburukannya menjadi kebaikan, bahkan niat kebaikannya pun dilakukan, ya, dalam bentuk nyata sehingga dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, sebagaimana kan pernah ada orang, ya, disebutkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Nabi pernah menceritakan tentang di zaman Bani Israel itu ada orang yang pernah membunuh 99 orang, kan kata Nabi. Nabi ceritakan kepada sahabatnya, di zaman terdahulu itu di Bani Israel itu ada orang yang membunuh seorang laki-laki, ya, yang membunuh 99 orang. Ya, bayangkan dia bunuh bukan satu orang, 99 orang dia bunuh. Begitu banyaknya dia punya dosa, itu dosa besar yang dilakukan. Tetapi dia ada keinginan untuk menjadi orang baik. Dia ada niat untuk bertobat kepada Allah. Ya, akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Ya, dia kuat beribadah orang tersebut tapi tidak ada ilmunya. Maka laki-laki mengatakan, wahai syekh, wahai seorang ahli ibadah, apakah saya bisa diterima tobat saya kepada Allah? Dari Allah, saya sudah membunuh 99 orang. Apa kata ahli ibadah itu? Allah tidak akan mengampunkan dosamu karena begitu banyak dosamu. Ya, akhirnya karena orang ini merasa dia juga sudah dikatakan tidak lagi diampunkan, maka dia pun marah, dia bunuh itu ahli ibadah itu. Akhirnya genaplah 100 dia bunuh. Ya, dia bunuh karena kita dikatakan tidak mungkin lagi engkau diampunkan dosamu. Akhirnya laki-laki ini pun dia tetap mau bertobat. Ya, akhirnya dia mencari, akhirnya ketemu dengan seorang alim, yang memiliki ilmu agama yang benar. Ya, dia mengatakan, wahai syekh, wahai alim, apakah Allah bisa menerima tobat saya? Karena saya sudah membunuh 100 orang. Apa kata seorang alim? Iya,
sebanyak apapun dosa yang kamu kerjakan, selama kamu mau bertobat, Allah akan terima tobatmu. Iya, silakan kamu bertobat. Dan namun engkau juga harus tinggalkan kampungmu, kampung halamanmu itu, karena kampung halaman itu situ orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat di situ. Kamu harus tinggalkan dan kamu pindah ke kampung sebelah. Di kampung sebelah itu orang-orang soleh, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inti ceritanya ini agak panjang juga. Inti ceritanya akhirnya laki-laki itu pun meninggalkan kampungnya dan pergi ke kampung sebelah untuk bertobat kepada Allah dan untuk bisa mendapatkan nasihat dari orang-orang soleh yang ada di kampung sana. Iya, intinya adalah singkat ceritanya laki-laki ini belum sampai di tempat tujuan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya, padahal belum sampai di tujuan. Ya, tapi sudah ada niat dia, sudah ada niat untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Allah telah mencabut nyawanya melalui malaikat maut. Ya, akhirnya ada dua malaikat ini pun yang saling merasa mengatakan orang ini adalah penghuni neraka, kata malaikat itu. Karena begitu banyak dosa yang dilakukan. Ada malaikat rahmat mengatakan tidak, dia ini adalah penghuni surga. Kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk melakukan tobat. Akhirnya ada malaikat penengah yang Allah kirimkan untuk membuat keputusan. Ya, akhirnya diukurlah jarak tempuhnya itu. Ya, akhirnya yang lebih dekat kepada jaraknya ke tempat yang dia tuju itulah yang lebih dekat, meskipun jaraknya hanya sekitar 5, perbedaannya hanya sekitar 1 jengkal saja, perbedaannya hanya 1 jengkal saja jaraknya. Ya, artinya lebih dekat jaraknya dia itu menuju tempat yang dia tuju daripada jaraknya yang dari tempat yang dia tinggalkan itu. Itu pun perbedaan cuma 1 jengkal saja. Artinya perbedaan sangat sangat tipis sekali perbedaannya. Meskipun demikian, tetap malaikat penengah mengatakan bahwasanya yang berhak untuk bahwasanya laki-laki itu divonis menjadi penghuni surga. Ya, penghuni surga. Padahal jaraknya belum sampai kepada tujuan, belum melakukan satu kebaikan, tetapi sudah ada niat untuk berbuat kebaikan, mau bertobat, maka Allah SWT tetapkan dia sebagai penghuni surga. Ini pentingnya kita berniat kebaikan. Ya, berniat kebaikan, maka itu niat kita itu sudah dicatat yang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala minimal 1. Kalau kita lakukan, Allah balas 10 itu minimal. Bahkan Allah bisa balas sampai 700 kali lipat ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Pak, apa yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, Barangkali cukup ini. ya, syukran Ustaz, jazakallah. Wa'alaikum Pak. Ya, barakallahu fikum. Ya, barangkali cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Semoga kita diberikan keikhlasan ya dalam beramal soleh kita, dan jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terjatuh dalam keburukan, ya tetaplah kita bangkit, ya tetaplah kita senantiasa mengharap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mesti senantiasa mengkoreksi niat kita. Sebelum kita berbuat, kita koreksi niat kita. Pada saat kita melakukan suatu amalan, kita koreksi niat kita, dan pada saat berakhir amalan pun juga kita mesti mengkoreksi niat kita, bahwasanya amal-amal ibadah yang kita lakukan itu kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala, dan mencari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ada rekamannya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya. Ya, yang mau mendengarkan kembali silahkan, yang mau men-share kepada kerabat-kerabat, kenalan-kenalan dipersilakan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ya, wa barakallahu fikum jami'an, kepada para peserta yang sudah menyempatkan bersama kami untuk sama-sama kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dalam perkara-perkara agama ini. Dan semoga juga kami memberikan doa kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah juga memberikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya penyampaian kami ini benar,
semata-mata datangnya dari Allah saja. Adapun jika ada yang salah, yang keliru, itu karena kebodohan kami dan karena kekhilafan ataupun daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian hadis ini di pekan depan. Ya kemungkinan pekan depan sudah masuk bulan Ramadan ya. Jadi insya Allah bulan Ramadan tetap jalan ya. Insya Allah normal tetap jalan. Kajian hadis semuanya insya Allah tetap jalan. Begitu juga untuk kajian malamnya akan kami pindahkan nanti di pagi hari atau di sore hari insya Allah. Ya, jadi insya Allah tetap istiqomah. Kami tetap mengharapkan kehadirannya, kesabarannya untuk terus kita menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian terkait tentang sebentar ini, kajian Tazkiyatun Nufus ya, yang sedianya jam 10 sampai jam 11, tapi karena ada tabligh akbar, maka kita pending ke sore. Jadi kajian Tazkiyatun Nufus kami pending ke sore dari sekitar jam 4 ya, dari jam 4 sampai jam 5 insya Allah. Saya mohon maaf kepada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus khususnya, bahwasanya untuk hari ini karena ada tabligh akbar nasional, maka kami undurkan waktunya dari jam 10 pagi ini ke jam 4 sore sampai jam 5 sore insya Allah. Ya, barakallahu fikum, insya Allah akan kami kirimkan juga linknya. Barakallahu fikum. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan atas kehadirannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.